teroris, rumah C teroris, rumah B pasti Intel, rumah D pasti Intel. Jadi diskursus kita dibuat sempit hanya untuk melihat mana Intel, mana teroris itu. Padahal saya diundang ke situ untuk bercakap-cakap tentang masa depan. Lalu saya dibully bahwa saya berguru di situ. Padahal sebetulnya teman-teman saya yang mengatakan diri juga liberal mengerti apa itu deradikalisasi. Deradikalisasi hanya bisa berlangsung kalau terjadi percakapan di antara mereka yang paling radikal sekalipun. Itu yang dimaksud dari Pak Gita. Jadi kalau kita nggak berani bercakap-cakap dengan menganggap bahwa mereka adalah musuh, lalu bagaimana mungkin tercipta bridging pikiran? Saya selalu percaya bahwa pikiran akan bertemu dengan pikiran, otak ketemu otak, dengkul ketemu dengkul. Nah, soal-soal semacam ini yang mau kita pastikan bahwa demokrasi merawat bahkan semua jenis perbedaan itu. Demokrasi bukan government by the people, from the people, of the people. Itu definisi lama yang salah kita persoalkan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan otak melalui pemerintahan orang. Kalau nggak ada otak ya jadi despot aja. Perintah berdasarkan otot. Justru demokrasi menghidupkan pikiran itu agar supaya dipertengkarkan. Demokrasi memberi ruang semaksimal mungkin pertengkaran politik. Anda bertengkar, batasnya cuma satu. Jangan sampai ujung telunjuk Anda itu menyentuh hidung lawan debat Anda. Itu artinya Anda menghina integritas tubuh dia. Itu dilarang dalam demokrasi. Tapi sejauh itu adalah argumen, oke. Nah saya masuk pada Indonesia yang dari argumen Elon Musk tadi untuk ngambil alih Twitter. Di kita itu nggak terjadi karena ada genealogi asal usul ideologi yang dari awal berbahaya di kita. Saya mau pergi pada antropologi bahwa antropologi politik bangsa ini adalah dendam. Dari zaman Joko Tingkir sampai Joko Widodo, dendam. Yes. Kan Joko Tingkir kalau kita belajar sejarah, Joko Tingkir dulu apa raja kerajaan Pajang yang kemudian terpilih karena harus membela saudaranya yang terbunuh, lalu mengirim pasukan untuk berkelahi dengan Mataram dan tiba-tiba nusuk dari belakang, itu saling nusuk-nusuk. Sejarah politik bangsa ini ada sejarah tusuk-menusuk dari belakang. Seluruh sejarah Mataram adalah seluruh sejarah pergantian politik Mataram adalah pergantian yang berdarah-darah. Gak ada ballot di situ. Bukan terjadi demokrasi. Karena itu kalau ada orang kita punya sejarah besar, yaitu Majapahit, Mataram, iya, tapi bukan sejarah politiknya yang kita ingin ikuti itu. Karena sejarah politik di situ bukan demokratis, itu despot semua isinya. Kita mesti jujur katakan itu, kan kita hindari itu justru kan. Jadi sekali lagi antropologi bangsa ini dendam, dan dendam itu yang masih berlangsung sampai sekarang. Pembelahan politik yang terjadi juga menyumbat pipa-pipa ide itu. Bebas. Kan Anda bisa ambil informasi, iya. Teori Pak Gita itu betul, pipa untuk informasinya bercabang kemana-mana tuh. Tapi pipa ide itu bifurkasi, di ujung jadi dua. Dan gak pernah ketemu. Nah kita ingin itu kita lunakkan. Supaya kita jadikan itu sebagai, kita perlu melting pot untuk bikin pertentangan ide itu cair karena argumentasi. Force of the better argument, bukan force of the better sentiment.